result ini dia nanti adalah AVC yang menunjukkan suatu hasil atau akibat dari suatu peristiwa. Nah, umumnya posisi dari AVC of result sendiri karena dia menyatakan hasil, posisinya dia nanti akan berada di belakang. Untuk conjunction dari AVC of result ini dia dibagi menjadi dua. Ada single conjunction, ada juga split conjunction. Nah, kalau single conjunction dia hanya satu saja. Tetapi jika split, dia di depan lalu diakhiri oleh that. Nah, satu rangkaian ini masih dalam satu rangkaian conjunction. Untuk yang pertama terlebih dahulu, untuk single conjunction, anggotanya di sini ada so that, but that, by that, so much that, with the result that. Nah, di sini ada 5 ya teman-teman. Yang artinya untuk single conjunction ini adalah sehingga. Nah, umumnya untuk penulisannya ketika teman-teman menggunakan single conjunction, sebelum conjunction nanti harus diawali oleh koma. Jadi posisinya akan seperti ini. Subject verb, koma terlebih dahulu, conjunction, baru diikuti oleh subject dan juga verb lagi. Akan berbeda dengan split conjunction. Nah, ketika split conjunction ini kita tidak perlu menambahkan koma di sebelum conjunction untuk penulisannya. Jadi langsung saja dari subject verb ketika teman-teman menggunakan split conjunction langsung saja tanpa koma, lalu subject dan juga verb. Nah, untuk split conjunction sendiri di sini ada 6. Yang pertama ada so, adjective atau adverb, lalu diikuti oleh that. Selanjutnya yang kedua ada so, lalu diikuti bisa many atau few, tergantung nanti bagaimana konteks kalimatnya. Semisal begitu banyak bla bla bla, maka yang teman-teman gunakan adalah so many bla 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 that. Oke ya teman-teman. Selanjutnya untuk yang ketiga ada so much atau little that. Di sini yang kita tahu many atau much artinya banyak. Few dan juga little artinya sedikit, tetapi penggunaannya yang berbeda. Kita gunakan many dan few ketika dia menyatakan benda yang bisa dihitung. Banyaknya itu bisa dihitung. Tetapi ketika bendanya nanti tidak bisa dihitung, maka kita akan menggunakan much atau little. Contohnya semisal banyak air, maka yang kita gunakan adalah much water. Kita tidak bisa menggunakan many water. Sedikit gula, yang kita gunakan adalah little sugar. Kita tidak bisa menggunakan few sugar, karena few itu sedikit yang menunjukkan bahwa bendanya bisa dihitung. Selanjutnya untuk yang keempat ada so, adjective, selanjutnya ada a atau n, lalu diakhiri oleh that untuk conjunctionnya. Kemudian ada such a, an adjective, that, such adjective. Nah, ketika ada an seperti ini, maka dia nanti harus diikuti oleh benda yang satu. Karena yang kita tahu arti dari atau an itu adalah sebuah. Maka untuk so adjective an atau such an adjective ini harus bertemu dengan benda yang tunggal atau satu. Tetapi ketika conjunction yang terakhir di sini ada such adjective, di sini tidak ada atau an. Nah, ini tergantung nanti bagaimana bendanya, karena ini bisa bertemu dengan benda tunggal maupun benda jamak. Seperti itu ya teman-teman.
Lalu bagaimana ketika dia masuk kalimat? Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai contohnya agar teman-teman lebih paham. Sebelum ke contoh, tadi saya di sini sudah menjelaskan begitu banyak bla bla bla. Nah, maka arti dari split conjunction ini yang depan bermakna begitu banyak, begitu cantik, begitu sedikit, dan seterusnya. Lalu untuk that-nya dia bermakna sehingga. Nah, mungkin ketika saya masih menjawab tentang conjunction-nya, teman-teman masih mengawang-awang bagaimana ketika dia sudah masuk kalimat. Nah, setelah ini kita langsung saja bahas mengenai contoh dari AVC of result. Sekarang langsung saja kita ke contoh dari AVC of result. Nah, di sini sudah ada dua contoh. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada Haris belajar dengan giat sehingga dia lulus ujian. Nah, ketika teman-teman ingin mentranslate-nya, langkah lebih mudahnya ketika teman-teman menentukan conjunction-nya terlebih dahulu. Yang kita tahu, conjunction dari AVC of result itu dibagi menjadi dua. Ada single conjunction dan juga split conjunction. Untuk kalimat yang pertama, nah di sini hanya ada kata sehingga. Tidak ada begitu bla 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 di depannya. Nah, maka kita gunakan yang single conjunction. Yang kita tahu single conjunction ada beberapa, nah tetapi untuk kali ini kita menggunakan yang so that saja karena itu yang common digunakan. Langsung saja coba kita translate bersama-sama. Haris belajar dengan giat, maka jadinya nanti Haris studies hard, koma, jangan lupa untuk menambahkan koma di sebelum conjunction karena ketika kita menggunakan single conjunction maka harus ada komanya terlebih dahulu baru diikuti oleh conjunction. Sehingga so that dia lulus ujian. Nah, jadinya he passes exam. Nah, di sini pasnya menggunakan is karena yang kita tahu subjeknya itu adalah he. Nah, karena he itu tunggal, maka ketika bertemu dengan kata kerja, dia harus bertemu dengan verb s atau is. Nah, ini translate untuk contoh yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua, nah di sini ada dia perempuan membeli begitu banyak permen sehingga dia senang. Nah, seperti sebelumnya kita lihat terlebih dahulu conjunction-nya. Di sini ada begitu banyak permen sehingga. Nah, conjunction-nya ada panjang, maka ini jelas menunjukkan bahwa dia adalah split conjunction. Split conjunction juga ada beberapa. Nah, kita cari saja yang cocok. Di sini ada begitu yang diikuti oleh banyak. Yang kita tahu banyak bisa berupa many dan juga might. Tetapi kita lihat kata setelahnya. Banyak permen. Permen itu bisa dihitung. Ketika bisa dihitung, maka yang kita gunakan adalah many. Jadinya ketika kita translate, she buys
so many candies. Nah, jangan lupa di sini candies karena di sini permennya ada banyak. Sehingga that she is happy. Nah, jadinya kalimat keseluruhan akan seperti ini. She buys so many candies that she is happy. Ketika ditranslate apa adanya, kalimatnya akan menjadi seperti ini dan ini sudah selesai. Nah, tetapi untuk AVC of result sendiri kadang-kadang kita menemukan dia muncul sudah dalam bentuk peringkasan atau tidak panjang seperti ini, apalagi ketika kita ingin berbicara biasanya kita langsung ke poin selanjutnya. Nah, tidak ada conjunction lagi. Nah, bagaimana jika seperti itu? Nah, ini untuk peringkasan AVC of result. Nah, sebenarnya semua AVC dia bisa kita ringkas. Entah contohnya dengan reducing atau abridgment, tetapi itu jarang digunakan. Kebanyakan peringkasan itu biasanya digunakan di dalam penulisan. Nah, tetapi ketika teman-teman ingin tahu peringkasan-peringkasan dari seluruh AVC, teman-teman bisa melihatnya di buku. Di situ sudah lengkap dengan peringkasannya. Oke, langsung saja kita ke sini. Nah, ini adalah peringkasan dari AVC of result. Masih dibagi menjadi dua berdasarkan conjunction-nya. Ada single conjunction dan juga split conjunction. Ketika teman-teman nanti menggunakan single conjunction, maka peringkasan yang kita gunakan hanya reducing saja. Nah, reducing ini adalah penghilangan conjunction, subject, dan verb-nya nanti akan berubah menjadi to verb 1 atau yang biasa kita sebut dengan to infinitive. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Nah, karena yang pertama ini kita menggunakan single conjunction, langsung saja conjunction kita hilangkan, subject kita hilangkan, dan verb-nya berubah menjadi to verb 1. Nah, di sini conjunction-nya berupa so that, selanjutnya he sebagai subject. Nah, ini sebagai verb, maka nanti langsung saja to past exam. Nah, maka kalimatnya akan seperti ini saja. Hari studies hard, to pass exam. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah hasil dari peringkasannya. Selanjutnya untuk yang kedua, nah di sini ada peringkasan yang ketika dia nanti menggunakan split conjunction. Bisa dua, bisa kita abridgment, bisa kita reducing. Abridgment itu adalah penghilangan subjek dan verb-nya dia berubah menjadi to verb 1. Nah, tetapi untuk that-nya di sini juga akan berubah menjadi us. Jadinya nanti ketika kita ringkas akan menjadi seperti ini. So atau such bla 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 us to verb 1. Itu untuk peringkasan abridgment-nya. Ketika reducing, maka dia nanti yang kita tahu reducing itu adalah penghilangan conjunction, subject, dan verb-nya akan berubah. Nah, di sini so-nya nanti kita ganti dengan to, that di sini hilang, subject juga hilang, dan verb-nya nah ini berubah menjadi to verb 1. Tetapi catatannya ya teman-teman, nah ini kan untuk split conjunction. Untuk yang reducing ini, dia hanya bisa untuk split
conjunction yang pertama saja. Yang di sini so, adjective atau adverb that. Tetapi untuk yang conjunction, split conjunction yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu nanti tidak bisa kita reducing. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita akan coba meringkas dari kalimat yang kedua. Karena di sini menggunakan so many candies that. Nah, ini adalah split conjunction. Kita abridgment terlebih dahulu. So many candies masih sama. Nah, di sini that-nya kita ganti dengan us. Sama ya teman-teman. That-nya kita ganti dengan us. Subjeknya kita hilangkan. Nah, di sini ada is. Is itu adalah anggota dari to be. Yang verb satunya dia nanti tetap be, kembali ke be. Maka is di sini akan berubah menjadi to verb 1. Maka jadinya nanti akan seperti ini. She buys so many candies us to be happy. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk reducing-nya. Seperti saya bilang tadi, reducing ini hanya bisa untuk split conjunction yang nomor 1 saja. Yaitu menggunakan so langsung ketemu dengan adjective atau adverb. Apakah kalimat ini bisa? Nah, ternyata kalimat ini tidak bisa kita reducing. Kenapa? Karena di sini ada kata many. Dan dia diikuti dengan kata benda atau noun. Ini bukan conjunction yang pertama dari split conjunction. Maka untuk contoh yang kedua ini tidak bisa kita reducing. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai AVC of result. 3, 2, 1. Selanjutnya adalah AVC of place. Nah, bisa kita lihat dari namanya AVC of place, maka dia nanti adalah AVC yang menyatakan tempat. Nah, di sini untuk conjunction-nya ada beberapa, tetapi conjunction aslinya itu hanya where atau wherever. Nah, where atau wherever di sini bisa bermakna di mana atau dimanapun, kemana atau kemanapun. Selanjutnya ada anywhere, nowhere, everywhere, dan juga bisa juga place. Nah, untuk 3 conjunction ini dia adalah conjunction yang berasal dari adverb. Yang pertama di sini ada anywhere that atau any place that. Di sini mempunyai makna di mana saja. Selanjutnya ada nowhere that atau no place that yang mempunyai makna dimanapun tidak. Selanjutnya ada everywhere that atau every place that yang mempunyai makna kemanapun. Nah, ini hanya untuk pengetahuan teman-teman saja karena ini juga jarang sekali muncul. Yang sering muncul adalah conjunction aslinya. Ada where atau wherever. Nah, di sini ada sedikit tambahannya. Ada where bla bla bla, there bla bla bla. Nah, di sini yang namanya conjunction dia harus bertemu dengan subjek dan juga verb. Setelah where di sini nanti ada subjek dan juga verb. Setelah there juga ada subjek dan juga verb yang bermakna di mana bla bla bla
di sana, bla bla bla. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contohnya. Nah, di sini sudah ada 2 contoh. Yang pertama terlebih dahulu, aku tinggal di mana kamu dilahirkan. Nah, aku tinggal di sini sebagai kalimat utamanya. Nah, di mana kamu dilahirkan ini adalah sebagai AVC of place atau AVC yang menyatakan tempat karena conjunction-nya berupa di mana. Nah, ketika kita translate langsung saja jadinya nanti akan seperti ini. I live. Di mana kamu dilahirkan? Where you were born. Atau contoh yang sering muncul biasanya, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Nah, biasanya seperti itu. Maka ketika kita translate jadinya nanti akan I will go wherever you go. Nah, itu contoh yang sering muncul. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, di sini ada di mana ada masalah, di sana kamu akan menemukan solusi. Nah, di sini ada di mana bla bla bla, di sana bla bla bla. Nah, maka kita gunakan conjunction yang terakhir. Langsung saja kita translate. Di mana ada masalah, jadinya nanti where there is problem, di sana kamu akan menemukan solusi. Nah, jadinya nanti there Nah, maka jadinya nanti akan seperti ini. Where there is a problem, there you will find solution. Nah, itu ya teman-teman. Intinya, ketika teman-teman ingin berbicara di mana atau kemana yang intinya dia nanti tidak bertanya, maka teman-teman sudah menggunakan AVC of place. Selanjutnya adalah AVC of that. Nah, AVC of that ini adalah macam terakhir dari AVC. Nah, AVC of that sendiri dia nanti adalah AVC atau conjunction subject verb yang tugasnya dia nanti adalah menjelaskan adjektif. Ingat ya teman-teman, tugasnya adalah menjelaskan adjektif. Nah, maka pada kalimat utamanya dia nanti harus terdapat adjektif atau kata sifat. Untuk conjunction dari AVC of that sendiri bisa kita lihat dari namanya AVC of that. Maka conjunction yang kita gunakan nanti adalah that. Maknanya bukan itu, tetapi maknanya di sini adalah karena. Yang seperti saya bilang, pada AVC of that ini, untuk kalimat utamanya nanti harus ada adjektifnya. Nah, maka di sini akan muncul yang namanya certain adjective. Contohnya di sini ada sorry, glad, happy, ready, jealous, dan seterusnya. Intinya adalah adjektif yang menyatakan karakter. Untuk AVC of that, dia nanti ada peringkasan. Nah, peringkasan yang digunakan di sini adalah reducing. Reducing yang kita tahu, dia adalah penghilangan conjunction subject yang dia nanti akan merubah verb-nya. Nah, verb-nya di sini akan berubah menjadi to verb 1 atau to infinitive. Oke, langsung saja ke contoh agar teman-teman gak bingung.
Di sini sudah ada dua kalimat. Untuk kalimat yang pertama, dia bahagia karena dia berbicara bahasa Inggris. Nah, mari kita translate apa adanya terlebih dahulu. Jadinya nanti she is happy karena that she is happy that she speaks English. Nah, ketika kita translate jadinya akan seperti ini. Nah, tadi ada tambahan peringkasan di sini. Jadi nanti kita bisa menghilangkan conjunction dan juga subjeknya yang merubah verbnya menjadi to verb 1. Tetapi yang perlu teman-teman ingat, peringkasan ini bisa kita gunakan atau bisa kita aplikasikan kepada kalimat tersebut ketika satu, syaratnya adalah subjeknya itu sama. Subjek yang depan dan juga subjek yang belakang itu harus sama. Karena di sini dia, she, di sini juga dia, she, maka kalimat ini memenuhi syarat yang pertama. Selanjutnya untuk syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua ini adalah pada subclause. Yang kita tahu, subclause itu adalah conjunction subject verb. Berarti pola yang belakang, conjunction subject verb. Nah, pada conjunction subject verb ini dia nanti tidak terdapat modal. Yang kita tahu modal seperti can, will, could, should, dan seterusnya. Apakah pada kalimat ini terdapat modal? Tidak ada ya teman-teman. Dari subjek langsung bertemu dengan verb biasa. Nah, ketika dua syarat itu terpenuhi, AVC baru bisa kita ringkas. Langsung saja, di sini that sebagai conjunction dia hilang, she sebagai subjek dia juga hilang. Nah, speak-nya ini berubah menjadi to verb 1. Jadinya kita tambahkan to, speak saja, tidak ada S. Nah, maka jadinya nanti akan seperti ini. She is happy to speak English. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kenapa ini kita sebut dengan AVC of that? Karena ini kalimat yang belakang atau yang setelahnya that ini menjelaskan ke happy. Kita coba. She is happy. Dia bahagia. Bahagianya kenapa? Karena dia berbicara bahasa Inggris. Nah, itu ya teman-teman. Makanya conjunction subject verb ini kita sebut dengan AVC of that. Selanjutnya untuk contoh yang kedua. Mereka sedih karena buku mereka hilang. Langsung saja kita translate. Jadinya they are sad that buku mereka, jadinya their book was lost. They are sad that their book was lost. Nah, kalimatnya akan jadi seperti ini. Nah, untuk kalimat kedua, apakah ini bisa kita ringkas? Nah, kita harus lihat syaratnya terlebih dahulu. Yang pertama, subjeknya harus sama. Nah, di sini subjeknya ada they, that sebagai conjunction. Setelah conjunction pasti dia bertemu dengan subjek. Nah, ternyata subjeknya di sini their book. Apakah sama? Mereka dengan bukunya mereka. Nah, di sini subjeknya saja sudah tidak sama. Maka kalimat ini tidak bisa kita ringkas.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalimat ini harus apa adanya seperti ini. Kita tidak bisa menghilangkan conjunction dan juga subjeknya. Nah, itu tadi semua pembahasan kita mengenai adverbial clause. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Ketika teman-teman ingin memahaminya lebih atau ada yang teman-teman kurang paham, teman-teman bisa lihat di buku teman.